Halo kawan-kawan, ketemu lagi di channel saya di Andi Malau. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu masalah yang ada di PSR 463 ini, yang mana ketika kita memainkan style yang sudah kita input ke keyboard, suaranya lebih besar atau lebih keras ya daripada suara voice. Nah, kita akan membahas masalah tersebut, tapi sebelum itu buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jika kalian menyukai konten-konten dari saya, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan buat kalian yang menyukai konten-konten saya, silahkan klik tombol like, komen, dan share agar channel ini selalu memberikan konten-konten terbaik dari saya untuk kalian semua. Oke, nah langsung saja kita ke videonya ya kawan-kawan ya. Oke, saya aktifkan terlebih dahulu keyboard saya. Nah, di sini keyboard nyala, pengaturan belum ada apa-apa ya kawan-kawannya. Jadi kita akan coba ya masalah yang saya maksud. Di sini saya menggunakan grand piano dan style yang saya input ke keyboard saya pilih 236 aja. Jadi seperti ini. On. Nah, jadi langkah pertama yang akan kita lakukan adalah pilih tombol function yang ada di sebelah kanan atas ini, tombol function. Klik sekali aja ya kawan-kawannya. Di sini ada menu style volume. Nah, ini di style volume ini adalah besar kecil suara dari style ya. Di sini saya biasa menggunakan dan antara 60 dan sampai 80 ya kawan-kawannya. Tapi di sini saya coba 80 ya untuk style beat. Style beat. Jadi suaranya seperti ini. Oke, seperti itu ya. Nah, buat saya suara voice-nya tadi kurang enak ya, istilahnya kurang enak, kurang memuaskan saat kita memainkan bersamaan dengan style. Jadi untuk pengaturan voice, pilih tombol function-nya, kita cari menu master volume. Nah, untuk mencarinya di sini ada tombol kategori sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan untuk menu selanjutnya, sebelah kiri untuk menu yang sebelumnya. Kita pilih kategori. Buat kawan-kawan yang masih menggunakan PSRE 300-an atau tipe ke bawah ya, yang belum memiliki tombol kategorinya, kawan-kawan bisa memilih menu selanjutnya dengan menggunakan tombol function ya kawan-kawan ya. Tapi untuk PSRE 463 sudah dilengkapi dengan tombol kategori untuk memilih menu sebelum dan selanjutnya. Nah, di sini kita cari menu master volume. Ini ya kawan-kawan ya, M volume, master volume. Nah, ini suara dari piano ini volumenya 122 ya. Saya gunakan 125. Nah, dan untuk menu selanjutnya ada M octave. M octave ini gunanya ya kita bisa memindahkan suara antara touch satu dengan touch yang lain. Contoh, saya ingin memindahkan touch yang ada di sini ke sebelah sini. Nah, caranya dengan mengurangi oktav ya kawan-kawannya. Mengurangi berarti kita memindahkan suara yang di sini ke atas. Seperti ini. Nah, begitu juga selanjutnya ya. Jadi standar suara pianonya seperti dari sini. M oktavnya ini saya pilih negatif 1 biar lebih netral versi saya ya. Terus kita ke menu dual voice. Di dual voice-nya ini
ada menu string. Dual voice adalah suara tambahan di voice ya kawan-kawan ya, suara tambahan. Jadi kita bisa memadukan atau mengkolaborasikan antara voice satu dengan voice yang lain. Di sini saya pilih string aja ya, bawaan dari pianonya. Nomor 070. Untuk mengaktifkan dual voice ini, di sini ada tombol menu dual voice ya kawan-kawan. Kalian klik saja untuk mengaktifkan dan klik sekali lagi untuk menonaktifkan. Nah, kita aktifkan. Nah, bang, suara stringnya nggak selaras dengan piano. Oke, jadi kita ke menu selanjutnya. Nah, di sini dual volume ya, syarat utama untuk menggunakan dual volume ini ya kawan-kawan. Suaranya dual voice tidak boleh lebih besar dari master voice ya kawan-kawan. Jadi tadi suara pianonya 105, di sini saya menggunakan dual voice-nya ini volumenya sekitar 100 saja. Nah, untuk oktavnya sendiri kita selaraskan dengan master voice ya. Oke, itu untuk di sebelah kanan. Nah, kita bisa mengisi voice di sebelah kiri ini ya kawan-kawan ya. Bagaimana caranya? Nah, kita ke menu selanjutnya, kita pilih split voice. Split voice ini adalah voice yang ada di sebelah kiri. Nah, di sini ada pincer bass ya. Untuk mengaktifkannya sama seperti dual voice tadi, kita pilih dan jangan lupa untuk menonaktifkan ECM-nya ini ya kan ya, atau chord yang ada di sebelah kiri ini. Syarat utama menggunakan suara dari sebelah kiri ini, kita harus menonaktifkan ECM-nya terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Sama seperti pengaturan voice tadi, ke menu selanjutnya ada split volume, ada split octave ya. Kalian bisa memvariasikannya nanti, bisa mengisi suara di sebelah kiri ini ya kawan-kawan ya. Nah, kita ke permasalahan selanjutnya ya. Jadi Yamaha ini menyediakan registrasi memori untuk menyimpan hasil pengaturan yang kita atur di keyboard ini. Oke. Nah, seperti ini ya kawan-kawan ya. Jika saya memainkan satu style, itu saya isi 4 voice ya kawan-kawan ya. 4 voice. Pada saat nanti saya memainkan satu lagu, saya nggak perlu repot-repot untuk mengganti voice di sebelah kanan ini ya. Di sebelah kanan ini. Jadi tinggal menekan registrasi memorinya aja, saya sudah memainkan voice yang sudah saya inginkan. Nah, bagaimana cara memainkan style dengan 4 voice ya? Seperti ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita pilih stylenya dulu, style. Nah, style yang saya pilih ini 236 ya. Di sini saya pilih style volumenya ini 80. Tempo kita kurangi sesuai keinginan ya, sesuai kebutuhan. Oke, untuk style ini saya gunakan tempo 068 dan autofill-nya ini kita pilih sesuai yang kita butuhkannya nanti ya, untuk di registrasi yang akan kita tempatkan. Dan untuk voice-nya saya pilih di sini violin ya, violin nomor 081. Nah, kita ke pengaturan seperti tadi ya, kita atur besar kecilnya suara voice ya. Di sini saya pilih master volumenya 111 saja dan M octave-nya negatif 1. Dan dual voice-nya saya pilih string dengan volume 80 aja ya, 80, dan
dual oktavnya negatif 1. Untuk split saya tidak perlu atur karena saya memainkan style. Nah, untuk pengaturan ini saya simpan di bank nomor 1 dan akan saya tempatkan di registrasi nomor 1 ya kawan-kawan ya. Jadi untuk menyimpannya tekan bersamaan memori dan nomor yang ingin kita simpan. Nah, bank nomor memori dan 1. Nah, itu untuk settingan pertama. Untuk settingan kedua kita nggak perlu atur stylenya lagi ya kawan-kawan ya, kecuali untuk variasi. Sesuai variasi nanti kita harus bisa simpan ya di keyboard kita. Untuk voice kedua saya pilih piano aja, dan master volumenya saya pilih 125, master oktavnya saya pilih negatif 1, dual voice slow string aja ya kawan-kawan ya 073, dan dual volumenya saya pilih sekitaran 70. Untuk pengaturan style dan lain-lainnya nggak perlu kawan-kawan atur lagi ya. Untuk piano saya pilih main variasinya A aja ya kawan-kawan. Jadi saya simpan di nomor 2. Jadi ini variasinya AA ya kawan-kawan ya. Di sini nanti saya simpan BB. Oke. Ini untuk voice ketiga saya pilih suite apa ini 094 ya. Saxophone ya, saxophone. Kembali tadi ke M volume, saya pilih M volume ini sekitar 110 aja. Untuk M octave bawaan dari keyboard ya, negatif 1. Dan oke, langsung saya simpan aja. Dan langsung ke voice keempat kita pilih, saya pilih trompet ya. Ini hanya contoh ya kawan-kawan ya, pemilihan voice-nya ya kawan. Kalian bisa variasikan sendiri voice yang kalian inginkan. Ini hanya sebagai media sharing aja buat kita. Nah, untuk trompet touch di sebelah sini terlalu tinggi ya, terlalu menenting. Saya kurangi M oktavnya ini, master oktavnya ini negatif 1. Nah, saya simpan di registrasi nomor 4. Oke, yang tadi ya, kita cek sebelum kita memainkan style, kita cek terlebih dahulu variasi yang ada di setiap registrasi. Nah, contoh saya pilih nomor 1, saya aktifkan nomor 1 violin. Variasinya kita lihat, variasinya langsung klik start aja. Oh, jadi ini menggunakan variasi A. Kita pilih nomor 2, sama ya, variasi A juga. Untuk nomor 3, nah ini saya mau ganti jadi variasi B. Pilih variasi, klik variasi, maka muncul main B. Langsung save ya kawan-kawan di nomor 3 tadi. Save aja langsung, maka pengaturannya akan diedit ya, diedit. Nah. Dan nomor 4, ya ini masih variasi A, saya ganti jadi variasi B, saya simpan langsung. Hilang. Nah, untuk mengganti voice bisa kita langsung tekan aja ya, tekan registrasi, atau biar lebih halus kita tutupi dengan fill yang ada style seperti ini.
gunanya yang saya bilang tadi ya kawan-kawan, untuk menselaraskan variasinya juga di registrasi memori agar kita bisa tahu gitu kapan menggunakan voice ini, kapan harus kita tutupi dengan fill yang ada di style. Oke, sekian dulu sharing yang bisa saya sampaikan tentang PSR E463 ini, masalah style dan voice ya. Buat kawan-kawan yang kurang paham bisa DM di sosial media saya atau kita bisa chat pribadi di WhatsApp. Saya akan bantu kawan-kawan sampai kalian bisa paham cara mengoperasikan keyboard kalian. Oke, tidak lupa untuk mengingatkan kembali buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan like jika kalian menyukai konten dari saya. Subscribe, sharing, dan komen agar saya semakin semangat membangun channel ini dan memberikan konten-konten terbaik saya untuk kalian semua. Oke, semoga hari kalian tetap semangat, ceria, dan sampai jumpa.